Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sulfadli, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Organisasi pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Di pertemuan pertama ini, saya akan memberikan video pengajaran yang berisikan materi tentang hakikat organisasi, definisi organisasi, serta jenis-jenis organisasi. Jadi silahkan disimak videonya, dan di akhir video akan ada tugas yang ditujukan kepada masing-masing mahasiswa untuk dikerjakan, kemudian diupload melalui Google Classroom. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang hakikat organisasi, definisi organisasi, serta jenis-jenis organisasi. Namun sebelum masuk pada materi, saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan, di mana ada 4 kriteria penilaian untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah kehadiran, itu bobotnya sebesar 30%, kemudian ada tugas, bobotnya sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester bobotnya juga 20%, dan ujian akhir semester bobotnya sebesar 30%. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama. Hakikat organisasi. Jadi organisasi ini adalah alat administrasi, dan sebagai alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama, dia sebagai wadah di mana kegiatan dilakukan, kemudian yang kedua, dia sebagai proses di mana terjadi interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Sebagai wadah, organisasi ini merupakan tempat di mana manajemen dilakukan dan bersifat statis. Kemudian sebagai proses, organisasi ini memperhatikan dan menyoroti interaksi antar anggota organisasi dan bersifat dinamik. Organisasi memunculkan 2 hubungan, yaitu yang pertama hubungan formal dan yang kedua hubungan informal. Hubungan formal bisa nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi tersebut sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi dan bersifat rasional. Kemudian hubungan informal itu nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan dengan bawahan maupun hubungan antara sesama bawahan. Hal ini bersifat irasional dan emosional yang erat hubungannya dengan perasaan, keinginan, serta hasrat pada tiap individu. Kemudian masuk pada definisi organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani yang dalam bahasa aslinya disebut organon, yang berarti alat. Dan saya mengemukakan 3 pendapat ahli tentang definisi organisasi. Yang pertama itu ada dari Chester, mengatakan bahwa organisasi itu merupakan sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih. Kemudian menurut James Dimani mengatakan bahwa organisasi itu adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ahli yang ketiga, menurut Dimok, organisasi itu merupakan perpaduan secara sistematis antara bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat sebagai kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berangkat dari 3 hal tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa organisasi ini merupakan kumpulan beberapa individu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dari penjelasan tersebut, maka terdapat beberapa unsur di dalam organisasi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa organisasi itu terdapat 2 orang atau lebih di dalamnya. Kemudian di dalam organisasi mempunyai maksud untuk saling bekerja sama. Kemudian adanya pengaturan hubungan antara atasan dan bawahan serta adanya tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan unsur-unsur ini, maka definisi organisasi yang paling mendekati
dalam praktik keseharian kita itu adalah organisasi ini adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari rumusan tadi, terdapat 3 hal penting yang menonjol. Yang pertama, organisasi itu bukanlah tujuan, tetapi alat untuk memenuhi atau mencapai tujuan, serta alat untuk melaksanakan tugas pokok. Kemudian, organisasi itu adalah wadah dan proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam satu hubungan formal. Kemudian yang ketiga, organisasi ini selalu terdapat rangkaian hierarki dalamnya, berarti ada atasan dan juga ada bawahan. Adapun jenis-jenis organisasi yang saya sebutkan pada materi ini ada 4. Yang pertama itu adalah organisasi garis. Ciri-cirinya ada proses perencanaan, pemberian tugas serta komando pengawasan itu langsung dari pimpinan. Kemudian organisasinya berbentuk sederhana dan kecil serta jumlah karyawannya yang sedikit. Kemudian yang ketiga, hubungan pimpinan dan bawahan itu secara langsung dan tidak ada batasan. Kemudian yang keempat, pertanggungjawaban itu langsung kepada pimpinan. Kelebihan organisasi ini adanya kesatuan komando. Kemudian pengambilan keputusannya secara cepat, dan jika terjadi penyimpangan dapat segera termonitor, serta solidaritas karyawan yang sangat baik. Kekurangan organisasi ini adanya ketergantungan kepada seorang pimpinan. Kemudian yang kedua, kecenderungan pimpinan bersifat otokratis atau otoriter. Dan yang ketiga, kesempatan bawahan untuk berkembang itu sangatlah terbatas. Jenis organisasi yang kedua adalah organisasi staf. Mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama adalah pimpinan, kemudian yang kedua adalah pembantu pimpinan, di mana dalam hal ini ada staf koordinasi dan staf teknis serta bagian pelaksana. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kelebihan jenis organisasi ini bisa diterapkan di organisasi mana saja dan bersifat fleksibel. Kemudian pembagian tugasnya itu antara 3 komponen tadi. Yang pertama pimpinan, kemudian staf koordinasi dan staf tata usaha, kemudian yang ketiga adalah pelaksana. Kemudian kelebihan yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan yang efektif, serta koordinasi dan pengembangan karyawannya bisa menjadi lebih baik. Hanya saja ada kekurangannya. Yang pertama itu solidaritas karyawan tergantung pada hierarki dan bagian-bagian dalam kelompok tersebut, dalam organisasi tersebut. Jenis organisasi yang ketiga adalah organisasi fungsional. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilakukan. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Kemudian koordinasi dititik beratkan pada eselon atas. Pada tingkat pelaksana bawahan tidak perlu banyak koordinasi karena sudah jelas tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah pembagian unit-unit organisasi didasari atas spesialisasi tugas. Dan yang keempat adalah para direktur punya wewenang komando pada setiap unit kerjanya tanpa atas nama direktur utama. Diagramnya seperti ini. Jadi di puncak ada direktur, kemudian di bagian tengah ada direktorat pemasaran, direktorat produksi, serta direktorat keuangan, serta mereka membawahi pelaksana dari masing-masing direktorat. Jenis organisasi yang keempat adalah organisasi panitia. Nah, ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya dibentuk dalam waktu terbatas dan mempunyai tugas-tugas tertentu. Kemudian seluruh unsur pimpinan duduk dalam kepanitiaan. Yang ketiga itu tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif, artinya pertanggungjawabannya juga secara kolektif. Serta semua anggota pimpinan mempunyai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang sama.
Diagramnya seperti ini. Pada puncak ada penanggung jawab, kemudian ada pembimbing, kemudian ada ketua dan wakil ketua pelaksana, kemudian selanjutnya ada sekretaris, koordinator seksi, dan bendahara. Koordinator seksi membawahi beberapa seksi yang secara detail. Adapun kelebihannya, yang pertama itu pengambilan keputusan dilakukan secara tepat. Kemudian kemungkinan diktatoris kecil, artinya ini bersifat demokratis, serta kerjasama bisa lebih baik karena perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dibicarakan terlebih dahulu. Kekurangannya, pengambilan keputusan ini lambat. Ketika ada masalah, tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian perintah ini bisa lebih dari satu orang, sehingga membuat pelaksana menjadi kebingungan, serta daya kreasi pelaksana tidak menonjol karena pelaksanaannya bersifat kolektif. Baik, sekian materi kita untuk pertemuan pertama. Adapun tugas pertama yang akan saya berikan yaitu berikan 10 definisi organisasi menurut para ahli. Tugas ini ditulis tangan di kertas lembar, kemudian diupload pada bagian tugas kelas di Google Classroom dengan kode kelas seperti yang tertera pada layar. Pengumpulan tugas ini saya berikan selama 1 minggu. Jadi ketika sudah mengupload tugasnya di Google Classroom, silakan WhatsApp pribadi dan memberitahukan kepada saya bahwa sudah di-upload tugasnya. Oke, sekian perjumpaan kita pada pertemuan pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.